kita mendapati bagaimana Tuhan menghendaki untuk gereja mengubah frekuensi rohani yang selama ini dipancarkannya. Dari sekedar memberitakan tentang kesuksesan, keberhasilan dan berkat atau kekayaan, mulai beralih untuk memberitakan tentang kehidupan iman, sangkal diri pikul salib, mengosongkan diri dari berbagai bentuk keakuan, serta hidup hanya untuk Tuhan dan penggenapan rencananya. Yang pertama, para pemimpin atau pengkhotbah harus mulai mengubah frekuensi khotbah atau pengajaran yang selama ini mereka bawa dalam gereja. Mereka harus mulai menggantinya dengan frekuensi suara Tuhan. Yang kedua, Tuhan sedang membangkitkan salah seorang dari antara hamba-hambanya untuk meniup sangkakala dan memobilisasi para prajurit dan pahlawan iman. Saya melihat di dalam roh bagaimana orang yang ditunjuk Tuhan tersebut mengalami pekerjaan firman dan roh yang menggerakkan dirinya untuk memanggil para prajurit rohani, para pahlawan iman. Yaitu orang-orang benar yang pernah mengalami atau memang ikut terlibat dalam kegerakan besar di masa lampau. Dan hingga sekarang terus merindukan untuk terjadinya kembali kegerakan rohani yang lebih dahsyat di masa kini. Guna bersehati dan bersinergi meresponi apa yang menjadi agenda kerja Tuhan. Sebelum Tuhan mencurahkan anggur baru, pertama-tama Dia menghendaki untuk kita menyediakan kirbat anggur yang baru. Kegerakan yang pernah terjadi di masa lampau hanyalah menyediakan suatu panggung atau batu loncatan untuk dipergunakan memunculkan diri oleh kegerakan terkini. Kegerakan yang akan Tuhan nyatakan di masa depan tidaklah sama seperti kegerakan di masa lampau, tapi selalu mengandung unsur-unsur dari kegerakan di masa lalu tersebut. Misalkan, jika di masa lalu pernah terjadi kegerakan rohani dengan penekanan dalam hal hidup oleh iman, atau hidup dalam kekudusan, atau hidup dalam kesembuhan dan mujizat, maka dalam kegerakan di masa depan, Tuhan akan mempergunakan penyingkapan kebenaran yang pernah Dia berikan kepada gereja tersebut sebagai suatu patokan atau batu loncatan atas apa yang akan Dia lakukan di masa depan. Tanpa para hamba Tuhan atau orang-orang benar bersedia membaptis diri dalam kebenaran terkini dan mulai meninjau kembali semua kebenaran yang pernah mereka terima di masa lalu dari sudut pandang kebenaran terkini, mereka tidak akan pernah bisa dimobilisasi dan disinergikan dalam kebenaran dan Roh Kudus-Nya guna menyelesaikan agenda kerajaan sebagai satu tubuh. Jika Tuhan sudah memilih dan menetapkan satu orang dari antara hamba-hambanya untuk Dia pakai meniup sangkakala dan memobilisasi para prajurit serta pahlawan, biarlah kita pun ikut mendukung hamba Tuhan yang dimaksud. Sebagaimana dalam kedaulatannya, Tuhan pernah memilih Gideon untuk membebaskan Israel dari tekanan orang Midian. Kitab Hakim-Hakim pasal 6. Dan bukannya pemuda lain yang lebih berani daripada dirinya. Maka biarlah kita dengan segenap hati memberikan dukungan kita kepada orang tersebut. Dengan kita menyatukan diri untuk bergerak bersama-sama dengan orang-orang yang memang dipilih oleh Tuhan. Sebetulnya, kita sedang menyatukan diri dalam suatu kegerakan ilahi yang dari Tuhan. Alkitab menegaskan dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 19-21. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan,
dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dengan kita terus meninggalkan kejahatan, dalam hal ini artinya bersedia mengosongkan diri dan membuang ambisi manusiawi, sehingga tidak akan ada lagi kompetisi atau perebutan posisi dan jabatan dalam tubuh Kristus. Maka otomatis Roh akan membawa kita semua untuk menempati posisi yang memang sudah dikhususkan Tuhan bagi kita, sehingga sinergi, kesatuan akan terbangun secara begitu saja. Semua terwujud dalam keilahiannya. Semua dibawa Tuhan untuk menjadi wakilnya di bumi ini. Amin.